Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bertiga akan mempresentasikan mengenai struktur dasar sistem operasi. Nama saya Arvin Yani Saputra. Yang pertama ada sistem monolitik. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk pemakai. Sistem operasi ditulis sebagai sekumpulan prosedur yang dapat dipanggil setiap saat oleh pemakai saat dibutuhkan. Kelebihan dari sistem monolitik yaitu layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Kekurangannya, pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Terus, tidak fleksibel. Sistem lapis. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasarkan lapisan-lapisan, di mana lapisan-lapisan bawah memberi layanan pada lapisan yang berada di atas. Struktur berlapis dimaksud untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Lapis-lapis dalam sistem operasi ada 6 lapis, yaitu lapis 5 ada operator, lapis 4 ada user programs, lapis 3 ada input dan output management, lapis 2 ada operator communication, lapis 1 ada memory dan DRAM management, lapis 0 ada processor allocation and multiprogramming. Sistem lapis ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya adalah memiliki semua keunggulan rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Tapi, lapisan dapat dirancang, dikode, dan diuji secara independen. Yang kedua, pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Kekurangannya ada satu, fungsi-fungsi sistem operasi harus diberikan ke tiap lapisan secara hati-hati. Selanjutnya ada virtual machine. Awalnya struktur ini membuat seolah-olah pemakai mempunyai seluruh komputer dengan simulasi atas pemroses yang digunakan. Sistem operasi melakukan simulasi mesin nyata. Mesin hasil simulasi digunakan pemakai. Mesin virtual merupakan tiruan 100% atas mesin nyata. Semua pemakai diberi ilusi mempunyai satu mesin yang sama-sama canggih. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi sampai memungkinkan sistem operasi berbeda dapat dijalankan di mesin-mesin virtual berbeda. Implementasi yang efisien merupakan masalah sulit karena sistem menjadi besar dan kompleks. Client server model. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses-proses dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan. Klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta, mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi, sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kelebihan client server model. 1. Pengembangan dapat dilakukan secara modular. 2. Kesalahan atau bug di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses, tidak merusak subsistem lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. 3. Mudah diadaptasi untuk sistem tersebar.
Kekurangan client server model. 1. Layanan dilakukan lambat karena harus melalui pertukaran pesan. 2. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Sistem berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses disebut sistem operasi bermodel proses. Pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek-objek. Sistem operasi yang diinstrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.